Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Serial baru, semangat baru, cerita silat baru, pendekar, mata keranjang, karya Pak Dharma Patria. Buku pertama dengan judul Istana Karang Langit. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Sang surya merambat pelan, untuk kemudian tenggelam di ujung laut sebelah barat. Bersamaan dengan itu, di bentangan kaki langit sebelah timur, samar-samar sang rembulan berwarna merah jingga mengintip dari lintasan awan. Sinarnya kemerahan mulai semarak mengusap permukaan bumi. Pada saat yang demikian, di pinggir pantai laut utara yang bergelombang dahsyat, terlihat dua sosok tubuh berdiri dengan sikap tegang menghadap ke laut. Ternyata mereka adalah seorang laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki berbaju putih agak kusam, wajahnya kuning pucat, kulit mukanya tampak dipenuhi kerutan, pertanda usianya tak muda lagi. Kumisnya hitam legam, lebat dan panjang, sehingga dia nampak seperti tak berbibir. Rambutnya yang panjang melambai-lambai dipermainkan angin laut. Namun yang membuatnya kelihatan angker adalah wajah yang kuning pucat itu hanya memiliki mata di sebelah kiri. Sedangkan sebelah kanan hanya merupakan rongga yang menjorok ke dalam. Sedangkan yang perempuan berwajah tak beda dengan laki-laki di sampingnya, kuning pucat. Kulit wajahnya juga telah dihiasi garis-garis ketuaan. Anehnya, kulit wajahnya bertolak belakang dengan kulit dan bentuk tubuhnya. Kulit tubuhnya tampak putih mulus dan kencang. Bentuk tubuhnya padat, pinggulnya besar dan dadanya membusung menantang. Tubuh perempuan yang terbungkus pakaian putih tipis serta ketat ini tampak begitu menggiurkan. Di atas lubang hidung sebelah kanan tampak melingkar anting-anting warna hitam dari akar laut. Bibirnya tipis berwarna merah saga. Meski tak muda lagi, tubuh mereka tampak kokoh. Tak ada suara yang keluar dari keduanya, seolah tak menghiraukan air laut yang telah membasahi kaki dan pakaian bagian bawah. Pandangan mereka lurus ke laut. Tampak di sana seorang nelayan sedang mendayung sampan merampat ke pinggir pantai. Begitu sampan telah merapat, laki-laki bermata satu itu melangkah mendekat. "Hei, aku ingin pinjam sampanmu," teriak laki-laki bermata satu pada sang nelayan yang akan beranjak turun dari sampan. Begitu menoleh, sang nelayan sedikit terkejut. Bibirnya coba tersenyum, namun terlihat kecut. Meminjam bagaimana, Den?" tanya sang nelayan dengan sedikit membungkuk hormat. "Bawa aku dan temanku ke tengah laut. Kami ingin menikmati indahnya bulan purnama di sana."
Wah, maaf Den, aku telah 2 hari melaut. Istri dan anakku tentu telah cemas menunggu. Jadi aku harus cepat-cepat sampai di rumah. Lagi pula, aku tahu, tapi jasamu tidak cuma-cuma. Potong laki-laki bermata satu. Yang Aden maksud apa ya? Dari balik baju putihnya, laki-laki bermata satu mengeluarkan sebuah logam berwarna kuning. Di bawah jilatan cahaya rembulan, logam itu tampak berkilauan. Kemudian kakinya melangkah 2 tindak, seraya menyodorkan logam kuning yang ternyata uang emas pada sang nelayan. Begitu melihat uang emas, mata sang nelayan kontan terbeliak seolah tak percaya. Kemudian matanya beralih memandang lekat-lekat ke arah laki-laki bermata satu di depannya seakan minta jawaban. Melihat sang nelayan masih termangu, laki-laki bermata satu meloncat menarik tangan sang nelayan. Lalu ditaruhnya uang logam di telapak tangan laki-laki setengah baya itu. Sebentar kemudian, laki-laki bermata satu telah meloncat ke atas sampan dengan gerakan indah sekali. Sang nelayan yang tangannya ditarik mau tak mau ikut meloncat dengan gerakan seadanya. Tanpa berkata pula, perempuan berpakaian putih dan tipis itu ikut loncat ke atas sampan. Tak lama kemudian, sampan telah bergerak pelan menuju tengah laut. Sunti, jika tak mendayung sendiri, aku khawatir kita akan terlambat, kata laki-laki bermata satu sambil menoleh ke arah perempuan di sampingnya. Perempuan bernama Sunti ini hanya memandang dan mengangguk. Bersamaan dengan anggukan kepala Sunti, laki-laki bermata satu beranjak ke depan, mendatangi sang nelayan yang tengah mendayung dengan perlahan. Kulihat kau lelah. Biar aku saja mendayung. Kau istirahatlah, ujar laki-laki bermata satu. Lagi-lagi, tanpa menunggu jawaban, laki-laki bermata satu mengambil dayung dari tangan sang nelayan. Sementara Sunti tak tinggal diam. Begitu sang nelayan melangkah dan duduk, perempuan itu beranjak mendekati laki-laki bermata satu. Segera diambilnya salah satu dayung dari tangan kiri sang laki-laki. Saat itu juga, sampan meluncur cepat. Begitu 2 orang ini menghujam-hujamkan dayung yang terbuat dari kayu ke arah gelombang laut yang mengganas. Sampan pun terus membedah kedahsyatan ombak, membanting-banting para penumpangnya. Di batu karang yang menjulang paling tinggi itulah bajingan itu mendekam. Tunjuk laki-laki bermata satu, seraya memandang tak berkedip ke arah batu karang menjulang di tengah laut dengan satu matanya. Semoga tidak salah alamat, Kakang Sangsa, agar perjalanan kita yang jauh ini tak sia-sia, saut Sunti sambil menoleh ke arah laki-laki bermata satu yang dipanggil Sangsang. Jika kita sampai di tempat lebih cepat dari perkiraan, berarti harus menunggu sesaat, dan kesempatan itu bisa digunakan untuk menyelidiki. Gumam Sangsang masih tak mengalihkan pandangan. Sunti tak menyauti. Aku melihat tanda-tanda keganjilan di puncak batu karang itu. Lihat, sambung laki-laki bermata satu sambil mengarahkan telunjuk tangan kiri ke batu karang tinggi yang diapit beberapa batu karang. Beberapa batu karang yang bagai berputar mengelilingi batu karang yang menjulang tinggi itu tampak hitam kemerahan disaput cahaya bulan purnama. Namun, pada bagian tengahnya bagai luput dari terpaan cahaya sang rembulan, karena tersaput kabut dan terbuntal asap putih, sehingga bentuknya menyerupai bongkahan awan besar yang mengapung di atas lautan. Meskipun Kakang melihat dengan hanya satu mata, namun aku tak ragu. Aku yakin pandangan Kakang lebih tajam daripada pandangan orang bermata dua, saut Sunti yang bertumbuh sintal seraya mengerling nakal. Sangsang mengalihkan pandangan ke arah Sunti. Matanya yang hanya satu menusuk tajam ke arah dada perempuan itu. Kumisnya yang lebat
bergerak-gerak sedikit mengikuti sunggingan bibir yang tersenyum di baliknya. Sementara itu, meski matanya lurus ke depan, Sunti sepertinya tahu jika sedang dipandang. Dadanya yang kencang dan berbentuk bagus tanpa sengaja dibusungkan. Apalagi kain putih tipis yang melekat tertiup angin laut yang kencang. Namun, mendadak Sunti memberengut. Kala menoleh, ternyata laki-laki di sampingnya telah kembali memandang ke depan. Sementara tangannya sibuk menghujamkan dayung ke gelombang laut di bawahnya, sambil mendengus kesal, perempuan itu kembali mengarahkan pandangan ke depan sambil mengayunkan dayung. Sampan ini lebih deras melaju ke depan, menuju batu-batu karang yang mengurung batu karang tinggi, menjulang dan berkabut. Tak lama, sampan itu mencapai salah satu batu karang. Namun belum sampai merapat, Sang-Sang dan Sunti telah melompat teringat. Begitu mendarat, tubuh keduanya telah tegak di atas sebuah batu karang. "Pulang laki, anak dan istrimu pasti telah cemas menunggu," teriak laki-laki bermata satu dari atas batu karang pada sang nelayan yang ternyata telah tertidur. Sang nelayan terkejut, lantas buru-buru bangkit. Namun, belum juga tubuhnya tegak, Sang-Sang telah mendorongkan telapak tangannya ke depan. Wush! Saat itu juga, serangkum angin deras melesat ke arah sang nelayan yang hanya terkesiap dengan mata mendelik. Puas! Apa yang terjadi dengan nelayan itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.